Dari kemarin kita sudah bicara, pasti intinya yang saya bilang adalah stabilitas supaya karakteristik dan sifatnya bisa kita pertahankan seperti identitas, kualitas, serta kemurnian, ya. Kemudian ada batasannya, yaitu sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan atau shelf life, ya. Kemarin kita sudah bicara juga ya, bagaimana caranya menghitung, periode shelf life-nya itu ya, yang kemarin waktu kita Excel-nya itu ya. Oke, kemudian, batasannya ini kan ada yang tadi ya, ada, eee, shelf life. Nah, itu juga, menjadi hal yang penting ya kan, karena kenapa? Nah, batasannya itu bisa kita, eee, tentukan kan seperti itu ya, sampai di mana dia, batasannya itu sehingga nantinya, obat yang menjadi perhatiannya adalah batasannya itu. Karena, di situlah kita bisa menjamin kualitasnya dari produk yang itu sama ya seperti pada saat dibuat itu ya. Jadi, nah ini tujuan kita ya, sebenarnya adalah menguji dan menjamin apakah, kualitas produknya ini yang sudah lulus QC, QA, PPIC dan sebagainya itu ya, dan juga sudah berada di pasaran, ini harus ya ditetapkan ya, kapan dia memenuhi, sampai batas kapan dia memenuhi kualitasnya itu ya. Kapan ditetapkan tanggal kadaluarsa yang sebenarnya dan juga untuk mengetahui ya pengaruh faktor lingkungan, suhu dan kelembaban yang nantinya akan kontak langsung dengan, produk kita itu ya. Nah, apakah si, suhu kelembaban itu mempengaruhi terhadap parameter stabilitas seperti itu kan. Nah, parameter stabilitas tentu saja di sini ada yang namanya, kadar ya. Kemudian ada yang namanya, kadar air ya, jelas ya kalau kadar air kan, kalau kalian bicara tentang, suatu mutu, ada di sana ditetapkan kadar airnya ya. Karena kadar air erat kaitannya dengan mikroorganisme kan seperti itu ya. Kemudian ada pH ya, ini pH stabilitasnya ya, sehingga kita tahu ya kan di rentang berapa dia stabil dan sebagainya ya. Nah, kemudian alatnya apa ya Pak yang digunakan? Ya, alatnya yang digunakan yang seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya ini ada namanya climatic chamber ya. Nah, ini namanya yang, sering kita gunakan pada penelitian ya. Nah, kalau di industri tentulah ini lebih besar lagi alatnya ya. Nah, kalau yang kecil climatic chamber, kalau yang ukurannya lebih besar ini namanya climatic room. Nah, biasanya di industri menggunakan itu ya climatic room karena sekalian, eee, untuk menaruh produk pratinggal kita ya, seperti itu. Nah, itu ya, jadi disimpan di sini ya, di alatnya ini ya, di climatic chamber ataupun di climatic room, ya kan. Nah ini, hubungan dengan stabilitas, hubungan kuat dengan kualitas. Pasti tidak ada, yang tidak berhubungan, pasti berhubungan kualitas dengan stabilitas ya. Nah berarti stabilitasnya itu adalah suatu simbol dari kualitas. Nah seperti itu ya. Karena penting ya untuk produk-produk seperti obat dan juga penting juga untuk kosmetik ya. Jadi kalau dikatakan, stabil gitu ya, berarti otomatis, kita akan mengacu ke kualitas kan, pasti berkualitas ya kan itu ya, karena dia memenuhi persyaratan ya kan, memenuhi persyaratan, jadi antara stabilitas dan kualitas itu sangat berpengaruh ya. Nah, obat pasti, kita tahu dia akan mengalami penguraian atau degradasi ya, akibat beberapa faktor biasanya ya kan. Ada yang namanya faktor kimia, fisika, dan juga mikrobiologi ya. Ini yang dapat berakibat, menurunnya kualitas ya, itu satu. Kemudian tentu saja akan berpengaruh terhadap efektivitas ya.
Nah ini, karena, beberapa sediaan apabila obat tersebut tidak stabil ini bisa menurunkan konsentrasi obat yang ada di, ininya, di sediaannya itu, ya kan. Sehingga obatnya berkurang, dosis jadi tidak tepat. Kalau dosisnya tidak tepat berarti efeknya juga kan berkurang. Nah, ketika diminum bagaimana? Ya ini akan berpengaruh ya kan terhadap efektivitasnya itu. Nah, kemudian keamanan. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Kalau yang, di zaman dulu itu, agak kurang dibahas ya mengenai keamanan karena ini baru-baru ini keamanan ini sangat-sangat penting apalagi, isu-isu yang pernah muncul ya mengenai, hasil, temuan kemarin itu ya masalah etilen glikol itu ya. Ini menjadi faktor yang sangat penting ya, keamanan ini ya. Ya ini apabila suatu produk terurai gitu ya metabolisnya atau produk itu, berubah itu ya atau, menghasilkan suatu metabolit yang toksik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tidak akan ini ya, safe, tidak akan aman, nah, saat dikonsumsi oleh si pasiennya ya. Oke, nah kita tegaskan lagi ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang stabilitas, berarti ada 5 macam ya penyebab, degradasi. Berarti ada 5 macam stabilitas yang harus kita penuhi terhadap suatu produknya itu ya gitu kan. Harus memenuhi yang namanya stabilitas kimia ya. Nah, stabilitas kimia ini artinya dia mampu untuk mempertahankan dalam potensi batas waktu yang ditentukan, yaitu efek dari obatnya itu ya. Jadi biasanya rentangnya, kalau kita lihat di kompendial, eee, potensi yang ditentukan itu masih dikatakan mempunyai efektivitas jika berkisar di rentang 90 sampai 110% ya gitu ya. Nah, misalkan nih Dek ya, kita punya yang namanya, suatu sediaan parasetamol. Kadaluarsanya pas di hari dan tanggal hari ini gitu kan. Nah, kira-kira kalau kita bukan ini ya, bukan untuk dijual kembali ya, kalau dijual kembali itu kan mem mem ini, mempengaruhi yang namanya kredibilitas apoteknya nanti dan juga, apoteker yang ada di apoteknya itu. Karena obat kadaluarsa kok dijual gitu ya. Kan tapi kalau kita saintis sedikit lah gitu ya, untuk konsumsi sendiri seperti itu ya. Nah, misalnya pas di rentang kadaluarsanya ini masih kita berani untuk dia konsumsi, tapi dengan catatan yaitu ya, kita harus tahu bahwa obat yang kita minum itu masih di rentang 90 sampai 110%-nya ini gitu ya. Masih berani kita minum. Ya, bagaimana caranya kita tahu ya? Ya itu ada pengujian jadinya kan. Pengujian, menggunakan HPLC dan sebagainya ya. Itu yang agak berat ya. Sehingga kadang-kadang ya udah masih di, batas kadaluarsa, rasanya untuk minum masih, tidak diragukan masih ya. Tapi kalau sudah lewat, perlu adanya suatu pengujian tentang, batas dari potensinya itu ya, apakah masih 90 sampai 110% atau malah sudah di bawahnya itu ya. Nah, seperti tadi ya, kalau sudah di bawahnya akan bisa menyebabkan efektivitasnya menjadi kurang, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya stabilitas fisika ya, kalau yang ini kan, gampang ya, kita lihat dari penampilan ya. Jadi, penampilannya apa ya, organoleptis pasti ya gitu kan ya. Jadi, bau, warna, rasa, kemudian keseragaman disolusi, disintegrasi, kekerasan, nah ini ya. Nah kemudian, stabilitas mikro. Nah ini hubungannya jelas dengan, mikroorganisme ya yang berukuran kecil ya. Bagaimana caranya supaya produknya kita itu terbebas dari mikroorganisme, berarti dia harus steril, ya kan?
Artinya dia harus konsisten untuk memenuhi persyaratan dari jumlah koloni yang ditentukan gitu kan. Biasanya jumlah koloni ini bukan untuk koloni-koloni yang bukan untuk, mikroorganisme yang patogen ya. Nah kemudian butuh yang namanya, pengawet biasanya untuk, membantu ya menjaga, mempertahankan ya, supaya sediaannya, memiliki batas waktu yang ditentukannya. Jadi, yang namanya stabilitas mikroorganisme atau mikrobiologis ya seperti itu ya. Nah kemudian, ada namanya stabilitas terapi, itu berarti kan efeknya ya kan selama, masa gunanya harus sesuai dengan persyaratan. Ini ya perlu juga ya diperhatikan ya stabilitas terapinya. Nah, sama seperti tadi ya kan, potensi. Potensi akibat, adanya, stabilitas kimia. Kimia misalkan kalau dia, menurun efeknya, nah ini akan mengakibatkan, pada saat penggunaan akan menjadi tidak berefek. Nah ini stabilitas terapi ini kalau ini berhubungan dengan efek farmakologinya ya, ketika kita minum obat, apakah masih berefek atau tidak. Nah, kemudian stabilitas toksikologi. Nah, ini ya yang, baru-baru kita ya, rame, masalah keamanan ya ini ya. Supaya jangan sampai persentase dari batas bahan-bahan yang kita gunakan itu menimbulkan, atau mengakibatkan terjadinya residu yang meningkatkan toksisitas selama masa gunanya. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai menimbulkan, senyawa-senyawa epi dan hidro dalam suspensi tetrasiklin ini misalkan. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Jadi senyawa-senyawa epi hidro dalam suspensi tetrasiklin syarat dengan, ini ya, apa namanya, toksik ya dari akan berbentuk yang namanya, kristal jarum di sana ya. Jadi tidak aman lagi jika kita minum ya. Ini akan menyebabkan, kolik di dalam sistem pencernaan, bahaya ya, toksik ya jadinya kan. Kemudian, nah penyebabnya apa? Itu kan jadi banyak sekali penyebabnya di sini ada yang namanya, hidrolisis seperti itu ya. Kemudian ada oksidasi, kemudian dekarboksilasi, nah kemudian ada rasemasi, ada epimerasi, dan ada dehidratasi. Nah, hidrolisis, nah, kalau kita tahu dari asal katanya itu berarti kan penguraian ya, penguraian dalam air ya. Berarti dapat dikatalisis oleh ion hidrogen atau asamnya dan ion hidroksil atau basanya ya. Nah, hidrolisis berarti terurai ya. Terurai hidrolisis ya. Hidro air, lisis penguraian ya. Berarti terurai garam dalam air yang menghasilkan asam basa. Terurai garam dalam air menghasilkan asam atau basa. Nah, gugus seperti gugus fungsi ester, amida, laktam, imida itu rentan mengalami hidrolisis. Oke. Contohnya di sini adalah etil asetat yang kemarin kita ini ya sudah kita diskusikan bersama. Etil asetat menjadi asam asetil salisilat gitu kan. Prokainamid, kemudian ada juga yang namanya aspirin. Nah ini ya gugus ester, amida itu ya. Ini rentan mengalami hidrolisis ya. Kemudian cara menekan hidrolisis itu bagaimana ya kira-kira? Nah ini ya. Jadi kita sesuaikan pH larutannya supaya tidak terjadi supaya si kelarutan obat itu tidak akan menghilangkan airnya ya kan. Jadi kan tadi menghasilkan asam atau juga menghasilkan basa. Nah, berarti kita pertahankan pH-nya di sini disesuaikan ya pH-nya ya supaya tidak bereaksi. pH larutannya yang kita akan sesuaikan. Nah, menekan kelarutan obat atau menghilangkan airnya gitu jadinya ya. Ya, nah, ini bisa menghindari reaksi yang namanya tadi hidrolisis ya.
Oke, tadi ya berarti, pH larutan yang harus kita, ini ya kontrol ya seperti itu ya, supaya tidak terjadi, hidrolisis. Nah, asam dan basa kan ya H+ dan OH- yang bersifat mengkatalisis percepat putus rantai ya. Jadi pH kestabilan satu obat pada titik minim sangat saat loka minim berarti mempengaruhi pH di mana stabilitas dari maksimum. Nah, kemudian bisa juga ya kita gunakan larutan dapar ya, biasanya pada konstanta seminimal ya. Kemudian biasanya juga kita atur suhunya ya. Kalau yang tadi kita gunakan pH larutan, kemudian kita atur juga dengan menggunakan larutan dapar, kemudian kita lakukan pengaturan pada suhu, ya kan, dan juga penggunaan pelarut air. Ini ya. Kemudian ada lagi, nah ini adalah reaksi dari hidrolisis ya, yaitu aspirin contohnya di sini, yaitu asam salisilat terjadi hidrolisis akan menjadi aspirin ya, aspirin akan menjadi asam salisilat dan asam asetat di sini ya. Oke, kalau kita tahu bahwa si asam salisilatnya ini ya mempunyai gugus amin di sini ya. Nah, di sini akan terhidrolisis ya. Kemudian akan menyebabkan terbentuknya kalau kita lihat di bawah mikroskop itu akan menyebabkan kristal ya seperti itu ya, pengkristalan. Kemudian juga asam asetat. Nah, asam asetat di sini baunya ya yang sudah tidak ini ya menyengat ya seperti itu ya. Oke, bagaimana caranya mengontrol dan menekan hidrolisis ya? Berarti di sini harus ada yang tadi ya, karena di sini ada reaksi asam basa, berarti harus disesuaikan pH larutannya ya. Di mana kita harus tetapkan laju reaksi atau K-nya itu harus yang terkecil ya. Kemudian ada menekan kelarutan obat, nah, sehingga konsentrasi obat yang terpapar hidrolisis turun. Contohnya di sini adalah suspensi. Ya. Bagaimana caranya? Ya harus didispersikan dari zat padatnya. Ya. Ya, jadi jangan dilarutkan ya, menekan kelarutan ya. Jadi dengan cara dibuat suspensi supaya obatnya terdispersi. Sehingga kalau dia terhidrolisis gitu kan, eh, tidak langsung semua obatnya yang terhidrolisis gitu ya. Jadi akan terpapar sebagian kecil obatnya untuk terhidrolisis. Bahkan bisa melindungi karena si obatnya ini tidak terlalu dalam larutannya seperti itu. Kemudian hidrolisis berarti ada sumbernya yaitu air ya kan. Ya udah hilangin aja airnya ya seperti itu ya. Dengan cara dibuat dry syrup atau dibuat tablet. Kemudian dengan cara surfaktan ya atau solubilisasi miseler. Nah, surfaktan ini kan surface active agent ya. Ada dua gugus sana ya. Ada kepalanya yang bersifat polar dan ekornya bersifat non polar seperti itu. Nah, itu dia bisa mengikat ya, mengikat sehingga mengurangi yang namanya hidrolisis. Nah, kemudian ada lagi penggunaan pelarut yang non air ya. Jelas di sini yang mengurangi atau menghilangkan faktor yang menyebabkan hidrolisis sendiri yaitu air ya. Kemudian ada mengontrol kadar air ya. Ini ya tadi ya, kenapa si konsentrasi atau kadar air itu penting supaya menghindari yang namanya terjadi reaksi hidrolisis di sini ya seperti itu ya. Oksidasi. Nah, sekarang kita bicara tentang oksidasi ya. Oksidasi berarti reaksi dengan oksigen, ya kan? Dari reaksi antara suatu zat dengan oksigen yang menyebabkan lepasnya itu kan suatu elektron dari molekul atau lepasnya hidrogen atau lepasnya apa namanya penghilangan hidrogen itu ya atau dehidrogenisasi.
Contoh obat yang mengalami atau mudah mengalami oksidasi di sini adalah vitamin C ya. Kita sering mendengar bahwa vitamin C itu mudah sekali mengalami oksidasi. Kemudian ada yang namanya provitamin D, ada vitamin E dan lain-lainnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi oksidasi? Kan seperti itu. Macam-macam ya. Yang pertama ada hidrogenasi hasil reaksi ya. Jadi hasil reaksinya tadi hidrogennya kan hilang atau terlepas. Nah, yang namanya dehidrogenisasi. Jadi kita bisa melakukan hidrogen lagi dari hasil reaksinya itu. Lalu mengganti udara. Nah, ini juga bisa ya meminimalkan oksidasi dalam wadah dengan gas inet. Nah, artinya supaya dia tidak bereaksi dengan O2 itu ya. Jadi gasnya diganti dengan gas inet. Nah, kemudian penambahan antioksidan. Nah, ini natrium metabisulfit ya. Menghindari cahaya juga bisa ya. Untuk menghindari oksidasi ya. Kemudian menyimpan pada suhu rendah dan pelarut yang dipilih adalah pelarut yang bebas dari logam ya. Seperti ini ya cara mengatasi oksidasi ya. Nah, kalau dekarboksilasi, nah ini berarti hilangnya gugus karboksil di sini ya. Dan melepaskan yang namanya karbon dioksida. Contohnya di sini adalah dekarboksilasi histidin menjadi histamin ya. Kalau di dehidrasi berarti kan reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Jadi reaksi melibatkan pelepasan air ya dari molekul yang bereaksinya ya. Contohnya di sini alkohol menjadi ether. Nah, kemudian bisa juga mengalami yang namanya degradasi secara fisika. Berarti kalau yang fisika kita bisa lihat oleh panca indera ya seperti itu ya, misalkan perubahan warna. Nah, kemudian degradasi fisika atau perubahan bentuk kristal, polimorfi ya. Kalau yang ini sih tidak bisa dilihat secara mata langsung ya. Ini bisa dilihat dengan alat ya, yang namanya SEMS ya, scanning electron microscope seperti itu ya. Nah, ini yang sering terjadi di tadi ya, contoh yang di depan tadi asetorsal dengan asam asetil salisilat dan asam asetat. Nah, seperti itu. Perubahan bentuk kristal di asam asetil salisilatnya ya. Oke, pecahnya emulsi ya, jelas di sini ya. Jadi emulsi kita tahu adalah dua bahan yang tidak saling campur ya, yaitu ada bahan minyak dan ada bahan airnya di sana. Nah, di sana harus ada yang namanya bahan pembantu ya, emulgator di sini sebagai surfaktannya dia ya, menstabilkan dia ya, menurunkan tegangan permukaan dari yang namanya si air dan si minyak. Nah, karena masing-masing kan mempunyai tegangan permukaan ya antara air dan minyak. Nah, kalau kita turunkan atau kita ikat dengan yang namanya emulgator, dia akan bisa terdisperse seperti itu ya. Dia tidak akan larut tapi dia terdisperse seperti itu. Kemudian penurunan atau peningkatan laju disolusi dan disintegrasi ya. Disolusi berarti di sini adalah kelarutan ya, seperti itu. Larut ya kan. Larut kemudian disintegrasi. Nah, ini adalah pecah. Nah, ini bisa menyebabkan laju dari disolusi ini bisa menurun ataupun malah meningkat ya laju disolusinya. Yang seharusnya disolusikan hubungannya dengan pelepasan ya. Larut baru bisa lepas kan seperti itu dari bentuk sediaan padat kan biasanya.
padat kemudian melarut, melarut baru bisa melepaskan yang namanya zat aktifnya seperti itu ya. Nah, ini bisa meningkat dan bisa menurun akibat adanya degradasi dari fisika ya. Begitu juga dengan disintegrasi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya zona atau timbulnya endapan biasanya pada sediaan cair. Nah, sediaan cair yang biasanya di sini adalah sediaan yang larut. Nah, seperti itu ya. Ini yang harus kita hindari ya, karena kita sangat-sangat eh, memelihara yang namanya suatu sediaan itu harus aman tadi ya, aman supaya bisa berefek ya. Nah, jika timbul suatu endapan sudah dipastikan sediaan kita itu sudah tidak aman lagi ya. Nah, karena kita nggak tahu ya kan hasil dari degradasi endapan itu toksik atau tidak seperti itu ya. Oke, di sini ada yang namanya uji stabilitas ya. Uji stabilitas jangka panjang atau real time ya seperti itu ya. Dalam waktu apa namanya berjarak panjang ya daripada uji stabilitas yang dipercepat atau accelerated time. Nah, kita maju sekarang ini sehingga dengan waktu yang jangka panjang ini memungkinkan terjadinya perubahan dari suatu produk lebih bermakna ya, lebih terkuanti darinya ya, lebih terkuantifikasi. Nah, ini yang kita pilih biasanya ya pada sedia-sediaan pratinggal di industri untuk diuji stabilitas jangka panjangnya ya. Nah, kalau yang stabilitas dipercepat atau accelerated testing, nah ini berarti dipercepat. Nah, yang dipercepat itu di sini berarti kita bisa tingkatkan dengan suhu biasanya ya. Suhu ditingkatkan supaya kita mengetahui lebih cepat batas mana dari sediaannya itu tidak stabil ya. Jadi dilakukan penyimpanan di bawah kondisi stabilnya dia gitu. Misalkan dia stabil di 30 saja ya. Kita tingkatkan suhunya menjadi 35 seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui sampai berapa lama dia tidak bisa mempertahankan stabilitasnya. Nah, sehingga perlu perancangan yang namanya perancangan uji stabilitas. Nah, kita harus ini ya kan seperti yang kemarin adalah pengujian dari kondisi stabil dan tidak stabil berdasarkan zona atau tempat dari tujuan pemasaran yang akan kita tuju ya. Karena kondisi iklim di berbagai daerah itu berbeda-beda ya. Nah, ini ada yang namanya eh, zona yang dibagi menjadi 4 zona iklim ya. Kalau zona kita di zona ini ya, eh, zona 4 ya, panas lembab dia kita di. Nah, Indonesia termasuk zona panas lembab. Nah, harus merujuk ke sana jadinya pengujian uji stabilitas dipercepatnya ya. Harus ke zona 4. Nah, oke ini yang tadi ya. Jadi Indonesia termasuk di zona 4 panas lembab. Berarti kondisi penyimpanannya antara 3 Celcius ya kan dengan pH-nya 75%. Nah, kalau yang di daerah Arab, Saudi atau Australia, nah ini yang panas kering. Nah, suhunya sama dengan kita ya, akan tapi kan kelembabannya ya, kelembabannya dia lebih rendah. Berarti kelembabannya lebih tinggi ya seperti itu ya. Ada juga di zona 2. Biasanya ini Jepang, Amerika Serikat di sini zona 2. Di sini kelembabannya tinggi. Ya di zona 2 tapi subtropis gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya zona 1. Nah, ini Rusia, Inggris. Nah, ini termasuk masuk kondisi yang temperaturnya sedang ya. Suhunya berarti 21 ya.
kemudian kelembabannya 45% ya. Nah, produk yang disimpan dalam kulkas atau refrigerated storage, nah ini berkisar di suhu 2 sampai 8. Nah, berarti kondisi penyimpanannya bagaimana ya? Nah, ini. Jadi kalau produk-produk kita seperti vaksin, seperti itu yang harus disimpan di storage refrigerated, berarti kondisinya kalau kita menguji jenis stabilitas seperti real time, suhu yang sesuai dengan suhu sebenarnya dan dengan uji yang jangka panjang, ya uji secara real time seperti itu, berarti kondisi penyimpanannya adalah berkisar di antara 5 plus minus 3 ya. Nah, kalau extracted bagaimana ya? Kalau extracted di sini tentu saja di atas ini suhu dari real time-nya itu ya kan. 25 ya. 25 plus minus 2 derajat Celcius gitu ya. Kemudian RH-nya juga ya kan. RH-nya atau kelembabannya 60 plus minus 5%. Nah, ini harus diperhatikan ya pada saat kita menguji produk yang disimpan di refrigerated storage ya seperti itu ya. Nah, kemudian apa itu manfaat dari stabilitas? Nah, kita sudah mengetahui bersama ya tadi apa itu manfaat dari stabilitas. Nah, kita dapat mengetahui ya kan apabila kita mengetahui stabilitas atau data dari stabilitas yang kita miliki seperti itu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita mempunyai data stabilitas terhadap suatu zat aktif misalkan ya, berarti ada di COE-nya itu ya, ada di kemasannya itu seperti itu ya. Data dari stabilitasnya itu misalkan tadi ya stabil pada penyimpanan berapa itu ya kan. Nah, artinya apa? Nah, kita bisa mengetahui juga ya kan misalkan tadi dia stabil terhadap kondisi asam atau kondisi basah. Nah, kita bisa cepat ya memilih bahan tambahan tanpa menguji lagi ya dia stabil terhadap asam atau basa atau tidak. Nah, kemudian tentu saja data dari stabilitas ini bisa kita kaji ulang ya. Bagaimana di scaling lab, apakah dia memenuhi persyaratan sebelum nantinya si produknya kita ini akan kita kan seperti itu ya. Kemudian kita juga akan mengetahui ya jangka waktu pemasarannya ya berapa lama ya kan sampai ke tangan konsumen. Nah, seperti itu bisa kita tentukan data dari stabilitas ini sehingga jangan sampai melewati waktu dari yang telah kita tentukan seperti itu ya. Kemudian kondisi penyimpanan dapat ditentukan dengan mudah ya jelas karena kita tahu bahwa misalkan si produk ini stabil di suhu ruangan, udah taruhnya di suhu sejuk ya. Atau dia stabil di suhu kulkas ya, taruh di suhu kulkas seperti tadi ya. Kemudian perhitungan konsentrasi yang dilebihkan pada formulasi dapat dilakukan pada jangka waktu penyimpanan tertentu agar sediaan tetap potensial. Nah, ini yang sering dijadikan ini ya analisis oleh si QA, Quality Assurance-nya ya, atau oleh si QC di industri ya. Jadi pada saat misalkan kita membuat suatu formula parastamol 500 mg seperti itu ya. Nah, 500 mg ini bisa di plus minuskan ya dengan konsentrasi yang pada saat jangka waktu penyimpanan tertentu dia akan tetap menjadi suatu sediaan yang potensial ya kan. Ya karena kenapa tadi kan ada syaratnya juga ya kan. 90% sampai 110% itu potensial, berarti dari situ juga kita bisa memperhitungkan konsentrasi yang bisa dilebihkan di formulanya itu untuk memenuhi jangka waktu penyimpanan tertentu ya. Tentu saja ini untuk sediaan-sediaan yang tidak ini ya paling yang sediaan dengan
tidak untuk terapeutik khusus ya, seperti itu ya. Atau sediaan-sediaan yang mempengaruhi dari, penyimpanan. Misalkan ya tadi ya, akan terjadi, hidrolisis, akan terjadi oksidasi pada saat penyimpanan, maka, kita sudah, antisipasi dengan cara meningkatkan atau melebihkan formula pada waktu jangka penyimpanannya itu. Nah, kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki formulasi obatnya itu ya, jelas ya, karena tadi ya pemilihan bahan tambahan yang tidak tepat bisa menyebabkan, instability dari produknya kita. Misalkan adalah pemilihan dari surfaktan, pemilihan dari emulgator, ya udah kita ganti aja ya formulanya kita pilih bahan-bahan yang stabil ya, yang bisa mendisperskan misalkan zat aktifnya seperti itu ya. Nah ini, eee, kita menuju kepada expired date dan shelf life. Nah ini apa sih sebenarnya bedanya ya? Ya, expired date itu waktu yang tertera ini pada kemasan ya kan, harus ada di kemasan. Ini artinya adalah, batas masih diperbolehkan untuk dikonsumsi ya kan, karena masih memenuhi spesifikasi yang tadi di depan itu ya. Artinya dia masih aman, manjur, efektif, efisien. Nah, itu ya. Jangan sampai terjadi produk yang toksik. Nah, spesifikasi inilah yang, harus kita pertahankan di masa expired date-nya ya. Karena ini yang, menjadi barrier pertama ya, si obatnya itu boleh digunakan atau tidak. Karena kan pasien akan melihatnya dari expired date ya kan. Kalau sudah lewat dari expired date, pasien tentu akan patuh tidak akan menggunakannya lagi ya. Nah, kecuali yang tadi ya, misalkan kita ingin, mengetahui, oh masih nggak di dalam rentang potensinya atau tidak, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya shelf life ya, waktu simpan. Berarti, waktu mana, periode penggunaan dan periode penyimpanan, ya gitu ya. Supaya tetap memenuhi dari spesifikasinya, sesuai dengan, kondisi penjualan di pasar atau di sini kita hitung nantinya dengan yang namanya T90 ya. Oke, nah ini yang akan kita nanti, apa namanya, hitung ya T90 supaya, bisa mengetahui yang namanya waktu simpan atau shelf life ya. Oke, lanjut ke kinetika reaksi di sini ya. Nah, di sini kinetika reaksi berarti kan, kinetika atau kecepatan atau laju dari suatu reaksi. Berarti artinya, ada suatu proses peruraian yang mengakibatkan hilangnya khasiat suatu obat di sini ya. Yaitu, erat kaitannya dengan laju reaksi ya, atau kecepatan reaksi. Atau dilambangkan dengan plus minus dC/dt ya. C konsentrasi ya. Jadi plus minus artinya bisa terjadi penambahan plus atau bisa terjadi pengurangan minus konsentrasi atau C selang waktu dt-nya. Ini per dt seperti itu ya. Contoh di sini ya. Di antara nah di sini ada etanol di sini ya. Kemudian ada CH3. Di sini menghasilkan etil asetat CH3, CO2H5 etil asetat dan juga H2O. Nah, kalau kita lihat di sini di analisis farmasi mungkin sudah belajar juga ya mengenai kecepatan reaksi di sini berarti kecepatan reaksi ke tanah ini ditentukan dengan konsentrasi dari asam asetatnya ya.
asam asetat dan juga etanolnya. Pertama, reaksi berlangsung. Nah, ini ya. Jadi reaksi RF sama dengan, nah ini ya, perubahan dari konsentrasi asam asetat sama dengan minus atau perubahan dari konsentrasi dari etanolnya pada waktu tertentu. Nah, seperti itu ya. Oke, menurut dari hukum aksi massa ya, kecepatan suatu reaksi kimia itu sebanding dengan hasil dari perkalian konsentrasi molar reaktan. Kemudian dipangkatkan dengan angka yang menunjukkan jumlah molekul dari zat yang ikut serta dalam reaksi. Nah, misalkan di sini eh, A kecil A besar ya. A besar dipangkatkan gitu kan dengan A kecil. Nah, ini dari hasil koefisien dari reaksi dikalikan dengan B besar dipangkatkan dengan B kecil ya. Jadi konstanta kecepatan nanti bisa menghasilkan kecepatan reaksi. Oke, apabila kadar awal reaktan itu adalah A, jumlah yang terurai pada waktu tertentu adalah X. Jika kadar awal reaktan pada saat T sama 0 itu adalah A, jumlah yang terurai misalkan pada waktu tertentu adalah X, seperti itu ya. Oke. Maka jumlah yang tinggal pada T adalah A minus X. Nah, jadi itu jadi jumlah yang sisa ya pada waktu tertentu adalah A minus X. Sini masalah order reaksi. Jadi order reaksi berdasarkan hukum aksi massa. Jadi suatu garis lurus dapat bila kita plotkan ya antara fungsi konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan bilangan tertentu. Kemudian ada yang namanya waktu paruh atau T setengah. Artinya waktu yang dibutuhkan reaktan untuk terurai dari setengahnya. Ya, T setengah dari konsentrasi mula-mula ya. Oke, di sini X sama dengan setengah A. Ada juga yang namanya self lab ya. Ini T90 tadi ya. T90. Waktu yang diperlukan reaktan untuk mengalami dekomposisi dan tersisa sebanyak 90%-nya ya. Kalau yang T setengah tadi, waktu yang dibutuhkan untuk terurai setengah dari konsentrasi mula-mula. Nah, berarti untuk mengalami dekomposisi, ya setengahnya itu ya, sisanya 50% seperti itu ya. Nah, ini ya, reaksi. Kalau ini adalah suatu cara untuk menekan suatu order reaksi ya. Nah, rumusnya seperti ini ya kan, kalau misalkan kita akan menentukan suatu order reaksi dengan menggunakan rumus, kita bisa menggunakan rumus ordinal sini perubahan dari konsentrasi A, kita tahu A di atas itu ya, per waktu sama dengan K-nya. Nah, K di sini adalah mol kali L pangkat min 1 ya. Kali S pangkat min 1. Nah, kalau orde 1 berarti perubahan A per waktu jika ini sama dengan K dikalikan dengan perubahan A. Nah, K di sini adalah S pangkat min 1 ya. Kemudian ada order reaksi ke N. Nah, di sini mempunyai waktu konsentrasi 1 minus N dikali waktu minus 1.
di sini adalah tetapan laju spesifik. Nah, sehingga setiap perubahan konsentrasi seperti suhu pelarut akan mempunyai tetapan K yang berbeda-beda ya. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan suatu order reaksi? Yang pertama adalah substitusi ya. Jadi pada rumusnya ini disubstitusikan, nah, diintegrasikan. Nah, bila K yang diperoleh adalah konstan, maka order reaksinya adalah dari rumus tersebut. Nah, ini ya K yang dimasukkan di sini jika konstan, berarti ordernya itu, ya. Misalkan order 0, seperti itu ya. Kemudian metode grafik, nah tadi kan diplotkan ya antara waktu dan kadar, dapatkan slope seperti itu ya. Kemudian kita dapatkan garis lurus. Nah, berarti di sini adalah reaksi orde 0 ya. Kemudian apabila plotnya adalah log A minus X terhadap waktu, seperti kemarin ini ya, ini adalah orde pertama atau orde 1. Nah, kemudian kalau yang orde 2, jadi seper A minus X terhadap waktu. Ya, ini menghasilkan orde kedua seperti itu ya. Kemudian cara ketiga adalah metode waktu paruh ya, dengan menggunakan metode waktu paruhnya ini. Jadi yang kita lihat adalah log T setengah sama dengan log P ditambahkan 1 min N log A. Atau juga bisa menggunakan slope-nya di sini ya. Slope, nah di sini ya. Slope untuk orde K0. Ini berarti dia ordenya untuk slope sama dengan 1, orde 0 sini kan. Kalau slope min K per 2 kali 303. Nah, jika slope-nya sama dengan 0 di sini adalah orde 1. Jika slope-nya adalah minus K2, K orde 2 berarti seperti itu ya. Nah, orde 0 di sini berarti perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksinya di sini ya. Oke. Nanti yang kita lihat di sini ini aja ya, rumus-rumus yang dikotak-kotakkan ini aja yang akan kita perhatikan ya. Yang ini kan caranya, turunannya ya untuk mendapatkan rumusnya ya. Misalkan di sini orde 0, nah, T setengahnya adalah setengah A per K0. Save life T90 berarti 0,1 A kali P per K0. Ini untuk yang orde 0. Yang di kotak-kotak aja kita akan pakai nanti ya untuk menghitung. Nah, misalkan di sini ya kan. Contoh A, kadar 500 mg. Nah, pada hari kelima, sekian berapa nilai K dan T setengah. Ya, kita masukkan aja ya rumusnya tadi ya. K dan T setengah dari rumusnya ini ya. Dimana kita ketahui obat A, nah ini kan T setengah. Waktu yang dibutuhkan obat untuk terurai menjadi setengah dari konsentrasi awalnya ya kan. Setengah dari 500 mg, 250. Kemudian orde 0, berarti perubahan atau penguraian terjadi secara konstan. Sehingga bila pada 5 hari, konsentrasi menjadi 485, berarti perharinya terurai 3 mg ya kan. Berapa konsentrasinya? 250 dibagi 3 menjadi 83,3. Nah, ini T setengahnya ya, setengah dari kadar mula-mula ya. Kemudian rumusnya T setengah tadi kan T setengah A per K0 ya, setengah A per K0 sehingga K0-nya sama dengan setengah A per T setengah. Ya, ini dapatnya menjadi 3 mg per hari. T90 juga sama ya, tinggal dimasukkan aja rumusnya 0,1 A. A-nya di sini adalah kadar mula-mula 500, K0 adalah K yang kita temukan tadi ya, 3,001 mg. Jadi dapat 16,61 hari. Nah, orde 1. Nah, ini turunannya ya. Orde 1 yang kita perhatikan adalah yang dalam kotak ini saja dulu ya untuk rumusnya.
Oke, nah ini reaksinya T setengah, rumusnya 0,693 per K, T90 0,105 per K. Oke, baik. Nah, coba dikerjakan nih ya. Coba 1 menit untuk mengerjakan soalnya nih. Oke, dengan menggunakan rumus ini. Seperti log AA. Nah, tinggal masukkan 500 dibagi dengan 500 dikurangi 3, 300 kan didapatkan K-nya tetapannya adalah 0,128 per hari. T setengahnya 54 hari. Jadi waktu simpannya T90 0,105 per K. 0,105 per K. K-nya kita dapatkan tadi ya. 0,128 per hari. Di 8,2 hari. Oke. Nah, ini nanti ini ya kumpul untuk tugasnya ya supaya kita punya apa namanya nilai tugas. Data yang diperoleh dari hidrolisis homatropin 0,22 mol HCl pada suhu 90 persentasenya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini tunjukkan hidrolisis tersebut mengikuti kimia orde satunya, berarti dibuat plotnya ya. Kemudian hitung kecepatannya K dari setengah, seperti tadi kita hitung ya. Oke, ini bisa dikerjakan mandiri ya, nanti bisa dikumpulkan ya. Kalau Pak Indra ada slot di apa namanya di ininya apa namanya yang atau pakai Google Form juga bisa ini untuk yang mengumpulkannya. Nanti dibantu oleh ininya aja ya, korbannya ya. Oke. Kalau yang reaksi orde 2, tadi orde 0 sudah, kemudian orde 1, dan ini adalah orde 2 ya. Kalau orde 2 ditentukan oleh 2 reaktan. Kalau kadar reaktan A dan B sama, nah seperti ini, nah, akan menghasilkan suatu persamaan K2, yaitu 1 per A dikali T dikalikan dengan X per A minus X. Kita langsung ke contohnya aja ya. Saponifikasi etil setat pada suhu 25 derajat. Terjadi saponifikasi di sini ya, di mana ada etil asetat dan natrium hidroksida sama-sama sebesar 0,01 M. Nah, setelah 20 menit kadar alkalinya berubah. X sama dengan 0,00566 M. Ditanya berapa kadar setelah menit ke-10 dan berapa T setengahnya. Ini jawabannya ya. Jadi kita tahu tadi bahwa kadar dari A sama dengan B ya. Di 0,0010 M. X-nya di sini adalah berubah ya. Berubah menjadi 0,00566. Oke, A minus X berarti 0,001 M
kurangi 0,00566 M. Kan didapatkan 0,00434 atau 4,34 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian kita masukkan rumusnya ya kan. A sendiri kita tahu, kita masukkan aja, kemudian dikalikan T. Jadi kita akan dapat 1/AT-nya itu dikali dengan X-nya. X-nya di sini adalah yang tadi ya. Di ininya apa namanya? Berubahnya ya, kali yang berubah. Oke. Jadi kita akan mendapatkan K-nya adalah 6,252. Pertanyaannya berapa kadar setelah menit ke-10? Nah, kan berarti T setengah sama dengan 1/A dikali K2 ya. Oke. Sama dengan 1/K-nya tadi kita sudah dapat. Tinggal dimasukkan aja di sini gimana A-nya 0,01 kan didapatkan di sini adalah 15,3 menit. Nah, ini reaksi orde kedua yang apabila kadar A dan B-nya tidak sama. Sehingga akan didapatkan K-nya adalah 2,3 mg. Nah, ini rumusnya ya, yang di kotak-kotak aja yang kita dapat perhatikan nanti ya. Oke, kemudian nah, kita bisa tabelkan antara orde 0, orde 1, orde 2 yang apa namanya, kadar awal dan kadar akhirnya sama, kemudian kadar awal dan kadar akhirnya tidak sama. Oke, di sini T setengah untuk yang kadar awal dan kadar akhirnya tidak bisa dihitung, karena kalau misalkan kita hitung T setengahnya, T setengah di sini adalah rumusnya 1/A dikali K2. Nah, sedangkan di sini kita tahu bahwa kadar awal dan kadar akhirnya tidak sama, sehingga kita tidak bisa menghitung T setengahnya dia. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengaruh dari laju reaksi ya, yaitu temperatur salah satunya ya, dengan menggunakan rumus Arrhenius. Ya, kita sudah pelajari dan kita sudah berlatih juga ya, dengan persamaan di atas itu ya, sampai kita akhirnya mendapatkan slope-nya ya kan. Slope-nya, kemudian kita buat grafiknya, kita dapatkan R-nya gitu ya. Seperti itu. Sampai akhirnya kita mendapatkan berapa waktu simpannya dia. Kemudian ada lagi, tadi sudah suhu, kemudian pelarutnya. Pelarut ini hubungannya dengan tadi ya, menurunkan yang namanya stabilitas ya. Jadi bisa mempengaruhi dari laju reaksi ya. Karena kita tahu bahwa pelarut yang polar di sini mempunyai tekanan dalam yang sangat tinggi ya. Berarti cenderung menghasilkan reaksi yang dipercepat ya. Kemudian ada lagi katalis. Nah, di sini adalah mempercepat reaksi tanpa dia ikut bereaksi ya. Tanpa dia ikut berubah secara kimia. Nah, di sini kesetimbangan dari reaksi bisa dibantu dengan adanya katalis ya. Kemudian cahaya. Kalau cahaya di sini berarti hubungannya dengan ini ya, energi untuk memberikan keaktifan ya. Ini yang faktor ini juga yang mempengaruhi dari cepat dan tidaknya dari laju reaksi. Oke. Nah, di sini saya kasihkan contoh juga ya, antara aspirin dan antara si apa namanya, kelarutan dari aspirinnya ya. Nanti bisa kita pelajari contoh-contohnya di sini supaya lebih ngerti lagi ya terhadap penggunaan rumusnya. Misalkan tadi ya aspirin stabil pada pH 2. Pada pH ini K orde 1. Arti K orde 1 adalah 5 kali 10. Berapa safe lab-nya? Tinggal dimasukin ya. K1. K orde 1. 5 kali 10 pangkat minus 7. Ditanya safe lab berarti kan T90 ya. T90 kita tinggal masukin aja rumusnya ya. 0,105 per K. Kalian mendapatkan 58,3 jam. Kemudian kelarutan. Nah, kelarutan hubungannya dengan pH tadi jelas ya. Kemudian berapa kelarutannya? 0,33 per 100 mili. Berapa K dengan orde reaksi 0? Nah, K 0.
Kelarutan aspirin 0,33/100 mili. K0 itu tadi rumusnya adalah K1 dikali kelarutan. Nanti kan 5 kali 10 dikali dengan kelarutan. Berarti jawabannya adalah 1,65 kali 10 ke 9 detik. Kemudian jika dosis 1 sendok dari aspirin adalah 650, berapa shelf life-nya? Berarti T90-nya. T90 tadi kita ketahui rumusnya 0,1 A per K0. Tinggal masukin aja. Karena A tadi adalah 650 per 1 sendok, ya, per 5 mili. Oke. 0,1 kali A. A-nya adalah 650 per 50. Nah, ini bisa dihitung aja nanti ya dengan kalkulator berapa hasilnya. Oke, ini bisa dikerjakan ya di rumah untuk homework-nya supaya kita bisa dapatkan nilai dari apa namanya, K-nya di sini ya. Homework-nya ini kita ganti dengan ini ya, ujian. Jadi homework yang di depan tadinya ini tugas, yang ini adalah tugasnya. Kemudian ini adalah ininya apa namanya, UAS-nya ya, nilai ujiannya. Ujiannya ada 1, 2, 3. Nah, 3 ya. 3 ujian ya, 3 soal ujian.